welcome to NGC Online Service. Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan di sepanjang hari ini. Oh iya, saya juga menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah online pada hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, bentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Dan Kau berkati juga ya Tuhan pelayan yang ikut serta dalam ibadah pada hari ini Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah. Shalom New Generation. Shalom. Sore hari ini kita mau kembali memuji menyembah Tuhan. Yang siap katakan yes. Yes. Yang siap katakan yay yay. Yay yay yay. Haleluya. Kita mau sama-sama belajar lagu baru ya. Bila Rohmu bekerja, yang dapat gantikan, ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu. Semuanya katakan, bila Rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan, ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Everybody say, kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku.
semangat memuji Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari angkat tangan kita dan tepuk tangan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat Tuhan, Engkau yang layak kami sembah hari ini Tuhan. Oh Yesus, hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan sore malam hari ini Tuhan. Biar layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami bisa masuk lebih dalam lagi Yesus. Menikmati Tuhan janji-janji-Mu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan dengan sini.
lepaskan hasratku, nikmati dalamnya kasih-Mu. Ubah hidupku, berikanku damai dalam hatiku.
hadirat. Yesus, Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi katakan, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Nikmati hari ini, nikmati hadirat Tuhan Yesus. Kasih-Nya mengalir di setiap kau. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship Him, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Hallelujah. Wow, pujian dan penyembahan yang luar biasa bukan? Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Masuki Mari kita hadirat siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk hambanya dipersilakan. Kulihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Selamat sore rekan-rekan New Generation Community. Apa kabar saudara sore hari ini? Berdoa dan berharap Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, memberi damai sejahtera dan sukacita. Nah, hari ini kita akan kembali menikmati firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan nyatakan melalui firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Tuhan atas setiap kita.
Bapa di surga, kami bersyukur saat ini sebab Tuhan yang memimpin dan menuntun hidup kami, pemilik kedaulatan penuh atas hidup kami. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu. Setiap firman-Mu menjadi rema, memberikan kekuatan bagi setiap kami, dan pemahaman, pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh di dalam kami. Urapi setiap kami, pewahyuan dan hikmat memampukan kami untuk mengerti setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya rindu menyampaikan kepada saudara sebuah kebenaran tentang kesempatan di dalam hidup. So, hari ini kita kasih tema Create Your Opportunity. Jadi, melalui tema ini saya berharap kita semua dapat membuat peluang kesempatan di dalam hidup kita. Dan kita memiliki kesempatan-kesempatan yang kita akan hidupi, yang kita akan tempuh di hari-hari yang akan datang. Nah, firman Tuhan kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, di dalam bahasa Inggris ayat yang ke-10 ini dikatakan, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are the household of faith. Nah, saudara, kita semua memiliki kesempatan. We have opportunity, all of us. Nah, Tuhan menuntun kita untuk memakai kesempatan itu agar kita selalu melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Jangan jemu berbuat baik, sebab semua yang kita lakukan itu pada satu saat nanti akan kita tuai. Itu sebabnya perbuatan baik akan berbuah kebaikan. Itu sebabnya kita akan menuai. Dan ada satu penekanan, jangan menjadi lemah. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, saudara, apapun kendala tantangan yang kita hadapi, jangan lemah, tetapi terus melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, kesempatan-kesempatan yang kita miliki bersama dengan Tuhan itu seringkali ya kita bisa rencanakan sebelumnya, atau bahkan datang dengan tiba-tiba, atau bahkan ada orang lain yang memberitahukan, memberikan informasi, dan kemudian kita terima, dan kemudian kita lakukan. Yang pertama, kesempatan yang pertama saya mau sampaikan kepada saudara adalah setiap kita, saudara dan saya, anak-anak muda, New Generation Community, anak-anak muda di kota Bandung, di Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada yang terjangkau oleh YouTube channel ini, saudara dan saya, kita memiliki kesempatan untuk bertobat. Setuju? Katakan amin. Saudara dan saya, kita memiliki kesempatan untuk berbalik dari segala jalan-jalan kita yang jahat dan menuju kepada kehendak, rencana Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan kita dituntun untuk ada hidup di dalamnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 25 jelas dikatakan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, 2 Timotius ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan dosa, orang yang suka melawan. Tetapi saudara dan saya
beroleh kesempatan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu untuk bertobat. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan kita untuk kita menjauhi segala kejahatan dan segala perbuatan yang tidak baik, itu tandanya saudara sedang menerima kesempatan untuk bertobat. Dan saudara sedang dipimpin untuk mengenal kebenaran. Kalau saudara lihat seseorang teman saudara yang sedang melakukan hal yang tidak baik, dan saudara mengingatkan dia, itu artinya saudara memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah kesempatan ini sangat indah ketika kita terima dari orang lain? Bahkan ketika kita terima dari Tuhan, ketika Tuhan melalui firman-Nya menegur kita supaya kita bertobat, supaya kita berbalik, supaya kita kembali melakukan kebenaran. Nah, kesempatan itu adalah kesempatan untuk bertobat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau dikatakan create your opportunity, so this is the time to create your opportunity to repent. Ini waktunya untuk membuka kesempatan pada hidup saudara untuk bertobat. Tinggalkan semua dosa dan pelanggaran. Dan kalau saudara berkata, yes, saya sudah lakukan itu dan saya akan terus lakukan, so now is the time to create the opportunity for others. Sekarang waktunya untuk membuka kesempatan kepada orang-orang lain. Saudara sedang ditunggu rekan-rekanmu. Saudara sedang ditunggu teman-temanmu untuk beri kesempatan kepada mereka mendengar Yesus, mendengar Injil, mendengar kabar baik bahwa mereka punya kesempatan untuk bertobat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini sebuah kesempatan yang sangat indah ketika orang memiliki kesempatan meninggalkan dosa dan pelanggaran. Ini sebuah kehidupan yang sangat indah. Dan saya berdoa supaya hari ini saudara memiliki kesempatan ini dan pergunakan kesempatan ini. Saudara bagikan kabar baik ini dan beri kesempatan kepada orang lain, keluarga saudara, teman saudara. Kasih mereka kesempatan untuk mengenal kebenaran Tuhan. Amin. Sebab 2 Petrus 3 ayat 15 berkata begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi, kalau saudara lihat ketika melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, tapi kayak nggak terjadi apa-apa, nggak ada itu hukuman. No, saudara, itu tandanya Tuhan mengasihi saudara dan memberi kesempatan untuk saudara berbalik. Jangan tunggu sampai penghukuman. Jangan tunggu sampai tindakan penghukuman Tuhan terjadi. Tetapi cepat-cepat berbalik. Justru ketika saat saudara berbuat salah tapi tidak terjadi, tidak ada, seolah-olah tidak ada hukuman, itu anugerah buat saudara dan saya. Itu anugerah untuk kita cepat-cepat bertobat. Jadi ambil kesempatan ini sore hari ini. Pakai kesempatan untuk berbalik dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara sudah menerima kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik dari segala jalan-jalan yang jahat, untuk meninggalkan semua perbuatan dosa, so this is the time. Ini waktunya untuk saudara bersaksi kepada banyak orang. Itu artinya saudara sudah punya kesempatan untuk menyaksikan karya Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bisa tangkap ini ketika saudara sudah menyelesaikan semua dosa dan pelanggaran dengan Tuhan. Itu tandanya saudara memiliki kesempatan untuk bersaksi. Saya memiliki kesempatan untuk bersaksi kepada orang yang suka merokok. Saya katakan, kalau engkau mau berhenti merokok, sama seperti saya, Tuhan sanggup tolong engkau supaya berhenti dari merokok.
Caranya bagaimana, Bang? Niatmu, teguhkan niatmu, dan tinggalkan rokok itu. Jangan sentuh lagi rokok itu. Maka engkau akan mengalami kelepasan. Tapi nggak kuat, Bang. Betul, 1-2 hari rasanya memang berat. Mungkin kepala pusing, mungkin mulut kering. Tetapi ketika saudara lakukan itu, saya beri jaminan saudara tidak akan mati karena tidak merokok. Tetapi sesudah sekian hari, sekian waktu, saudara akan lepas dari kebiasaan merokok. Jadi, saya bisa saksikan itu kepada orang lain. Nah, sekarang apa yang bisa saudara saksikan bagi keluarga, bagi teman-teman saudara? Kesaksian apa yang saudara bisa berikan? Roh Kudus itu akan menyertai, akan memperlengkapi saudara. Sebab Kisah 1:8 dikatakan, ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya, pertobatan saudara akan menjadi kesempatan saudara untuk menyaksikan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengerti? Katakan amin. Jadi saudara, pakai hari ini kesempatan untuk bersaksi. Mulai pikirkan siapa nih yang akan menerima berkat kesaksian saudara, dan hubungi dia lewat media sosial saudara, lewat Instagram saudara, lewat Facebook saudara, lewat Line saudara, lewat handphone WhatsApp saudara. Katakan, Tuhan Yesus baik bagimu. Sebagaimana dia telah menolong aku dalam sakitku, dia juga pasti menolong engkau dalam sakitmu. Dan dia akan dikuatkan, diteguhkan. Pakai kesempatan ini saudara untuk bersaksi bagi siapapun yang saudara kenal dan temuin. Bahkan bagi orang yang tidak kita kenal. Karena kesaksian itu menjadi kekuatan. Bahkan kesaksian itu akan menutup pintu iblis untuk menyerang orang-orang yang masih hidup dalam kelemahannya. Jadi ketika saudara bersaksi, memberi kekuatan bagi orang yang sedang lemah, itu menutup pintu bagi iblis untuk dapat menyerang dia. Itu menghalau siasat tipu daya iblis. Karena ada kuasa Allah, ada kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan dia, menyadarkan dia, sehingga dia bisa menolak segala tipu daya si iblis. So jangan lupa bersaksi, yes. Jangan ragu bersaksi, jangan takut bersaksi. Katakan saja sebab yang saudara lakukan itu baik. Yang saudara lakukan itu memberkati. Yang saudara lakukan itu membangun iman dan menguatkan seseorang untuk hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saya mau kasih tahu saudara, saya mau beritahu bahwa selain kesempatan untuk bertobat dan bersaksi, saudara juga punya kesempatan untuk berbuat baik. Ada satu cerita kisah di dalam Alkitab. Ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, dia mengajar Timotius supaya melayani janda-janda 60 tahun ke atas, supaya hidup mereka diperhatikan. Nah, dia bilang, daftarkan ya para janda itu. Jadi di 1 Timotius ayat 5, pasal 5 ayat 9, 1 Timotius 5 ayat 9, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, kita belajar dari surat Paulus ini saudara, bahwa begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, pesannya adalah pergunakan segala kesempatan itu. Saudara mungkin ada di rumah, saudara mungkin ada di kafe, saudara mungkin ada di
rumah teman-teman saudara. Saudara mungkin ada di sekolah, di kampus saudara. Saudara mungkin ada di tempat pekerjaan saudara. Begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, pergunakan kesempatan itu. Berbuat baik seperti apa? Menolong orang yang lagi dalam kesesatan. Mungkin ada yang sedang putus saat ini, teman saudara yang sedang putus dengan kekasihnya. Dia merasa berbeban dan tersesat. Ini waktunya saudara beri penghiburan dan kekuatan. Dan saudara menolong dia dari segala tekanan batin yang menimpa dia. Setiap ada kesempatan, mungkin ada yang sedang kesulitan dengan studinya, menyelesaikan tugas-tugasnya, dan saudara bisa bantu dia. Mungkin dia sedang kesulitan dengan pekerjaannya, dengan dudet, ya, tanggal-tanggal yang sudah mendekati atau sudah waktunya untuk membuat laporan-laporan, dan saudara tahu saudara bisa membantu dia, bantu dia. Perbuatan baik dalam banyak hal saudara bisa lakukan. Memberi tumpangan saudara bisa lakukan, mengampuni, membasuh kaki, memberi pengampunan saudara bisa lakukan. Artinya ketika ada kesempatan, keputusan ada di saudara. Mau berbuat baik atau mengabaikan kesempatan itu. Tapi pesan Paulus di dalam 1 Timotius 5 ayat 10, pergunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. So create your opportunity to do good things. Amin saudara. Karena selagi kita masih muda, apalagi orang-orang anak-anak new generation community yang masih umurnya belasan tahun, 20 tahun, saudara banyak kesempatan. Setiap hari saudara punya kesempatan. Ciptakan setiap kesempatan baru untuk berbuat baik. Buat orang tua saudara, saudara harus berbuat baik. Buat adik kakak saudara, saudara harus berbuat baik. Buat rekan-rekan saudara, saudara harus berbuat baik. Berbuat baik yang seperti apa? Yang murah meriah pun banyak perbuatan baik yang bisa dilakukan. Dengan memberikan kata-kata penguatan, dengan membagikan firman, dengan menyatakan kebaikan Tuhan, saudara bisa berbuat baik. Dan yang terakhir saudara, saya mau sampaikan berita ini karena ini baik buat saudara, bahkan buat saya juga, yaitu kesempatan untuk bebas dari perhambaan. Kalau tadi kita punya kesempatan untuk bertobat, kita pakai kesempatan itu supaya kita meninggalkan semua kejahatan. Kalau kita sudah mengalami karya keselamatan Tuhan, kita saksikan kebaikan Tuhan itu. Kita nyatakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Kita memiliki kesempatan untuk bersaksi. Bahkan kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Sehingga perbuatan baik kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi jangan berhenti. Sekalipun saudara saat ini dalam keadaan, dalam situasi perhambaan, mungkin saudara berkata, saya di bawah kekuasaan seseorang dan saya sulit untuk melepaskan diri. Tidak apa-apa saudara. Taruh iman dan pengharapanmu dalam Tuhan untuk mengangkat engkau lebih tinggi. Dan ketika ada kesempatan itu, ambil. Sebab 1 Korintus 7 ayat 21 berkata begini. Ini ayat yang penting nih buat saudara renungkan. Adakah engkau hamba pada waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Sekali lagi, adakah engkau hamba pada waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Jadi kalau saudara saat ini mungkin berkata, Bang, saya lagi nyicil motor nih,
cicilannya 500.000 tiap bulan. Waduh, saya cari uang itu kayak diperbudak aja nih sama cicilan motor. Gimana nih supaya saya bisa keluar dari masalah ini? Kalau saudara sedang ada di dalam kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab saudara, itu nggak apa-apa, saudara. Tetapi ketika ada kesempatan untuk lepas dari kewajiban tersebut, misalnya dengan satu keadaan kita bisa bayar lunas, pergunakan kesempatan itu dan bebaskan diri saudara. Nangkep maksudnya, saudara? Ya, kalau saudara sekarang sedang dalam keadaan sakit, sehingga seolah-olah obat itu ya memperbudak saudara, memaksa saudara harus minum obat. Kalau nggak minum obat, maka penyakit saudara akan kambuh. Tidak apa-apa. Tetapi ketika Tuhan berkata bahwa Dia adalah penyembuh, Dia sanggup menyembuhkan, ambil kesempatan itu, saudara berdoa, mohon perkenanan, mohon campur tangan Tuhan, mohon kuasa Tuhan untuk menjamah saudara, menyembuhkan saudara, sampai kesembuhan itu terjadi. Kalau saudara sekarang ini mungkin sedang menganggur, dan saudara merasa, bang, saya ini sulit sekali cari pekerjaan. Uang ini seolah-olah menjadi masalah terus buat saya, memperbudak saya, membuat saya ini kadang-kadang khawatir, kadang-kadang bingung, takut. Itu tidak apa-apa. Tetapi cari peluang, kesempatan untuk bekerja, supaya perhambaan itu saudara bisa lepaskan dari hidup saudara. Mulai rajin cari tempat bekerja, mulai berusaha. Pekerjaan pada awalnya mungkin tidak sesuai dengan harapan saudara, tetapi kalau itu menolong saudara untuk dapat lepas dari masalah keuangan saudara, lakukan, sehingga saudara bisa keluar dari masalah yang saudara hadapi. Mungkin saat ini saudara mengalami masalah di dalam keluarga saudara. Bang, ini saya ini seperti budak di rumah, nggak tahu harus berbuat apa. Orang tua, saudara, semua itu seolah-olah mengintimidasi saya, menekan saya. Enggak apa-apa, saudara. Tetapi ketika ada waktunya untuk menjawab semua kerinduan keinginan orang tua, kerinduan keinginan saudara-saudara, ambil kesempatan itu. Nah, generasi milenial, saudara yang sedang hidup di dalam zaman ini, jangan stagnasi, jangan malas, jangan rendah diri, tetapi kejar seluruh cita-cita saudara, berusaha lebih sungguh-sungguh, pergunakan setiap waktu untuk melepaskan diri dari semua perhambaan. Ada peluang buat bekerja, lakukan pekerjaan dengan baik. Ada peluang buat sembuh, lakukan dengan baik. Ada peluang untuk melunasi hutang-hutang, lakukan dengan baik. Jadi saudara, kesempatan itu akan menjadi nyata. Itu sangat bergantung kepada keputusan saudara untuk menyatakan bahwa engkau akan pakai kesempatan itu. Ketika keputusan saudara tepat dan saudara ambil setiap kesempatan untuk bertobat, saudara ambil kesempatan untuk bersaksi, saudara ambil kesempatan itu untuk berbuat baik, saudara ambil kesempatan itu untuk lepas dari perhambaan, saudara ambil kesempatan itu, maka saudara akan menjadi pemenang. Jadi kesempatan apapun yang saudara lihat itu baik dan benar, berkenan di hadapan Tuhan, jangan sia-siakan, ambil kesempatan itu. Dengar anak-anak muda, hidupmu penuh dengan kesempatan-kesempatan baik hari-hari ini. Jangan salah mengambil kesempatan yang buruk. Jangan salah mengambil segala tawaran tipu daya dunia dan tipu muslihat si iblis. Tapi bersandar penuh kepada Tuhan dan andalkan Tuhan,
di dalam mengambil kesempatan di dalam hidup saudara. Maka saudara akan menikmati buah dari keputusan saudara di dalam melakukan kesempatan-kesempatan itu. Setuju? Katakan amin. Nah saudara, jadi kalau saat ini saudara ada keinginan, ada kerinduan hati, yuk mulai lihat kesempatannya. Contoh yang sangat sederhana, kalau ada yang pengen jadi PNS, ya dia cari kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya sampai S1. Kalau ada yang pengen jadi pengusaha, dia harus cari kesempatan, buka kesempatan untuk menjadi pengusaha di dalam satu bidang usaha yang dia kuasai. Jadi, saudara, kesempatan hidupmu ke depan, engkau sendiri yang menentukan bersama dengan Tuhan. Orang-orang akan mendukung engkau. Pilihlah orang-orang yang bersikap baik dan positif untuk mendukung hidupmu supaya engkau maju. Jangan pilih orang-orang yang ingin memperhamba engkau menjadi hambanya dan mengekang engkau, mengurung engkau sehingga engkau tidak maju. Tapi pilihlah orang-orang yang mendukung saudara, yang membawa saudara semakin mendekati bahkan mencapai cita-cita saudara. Setuju? Katakan amin. Saya mau berdoa buat saudara sore hari ini. Kalau saudara sudah dengar firman ini, bahwa selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are the household of faith. Jadi selama ada kesempatan, saudara, ambil kesempatan itu untuk berbuat baik, untuk menjadi berkat bagi orang lain, bahkan untuk membangun diri semakin maju. Yuk kita berdoa, anak-anak muda. Saya mau berdoa buat saudara. Siapkan hatimu, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami tahu pemilik kedaulatan hidup kami adalah Tuhan, dan Tuhan yang membuka setiap pintu-pintu yang kami akan jalani dan tempuh. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami untuk menuju setiap rencana Tuhan. Dan bahkan ketika kami jatuh, tangan Tuhan akan tetap menolong kami dan mengangkat kami untuk bangun dan bangkit. Saat ini Tuhan, kami sudah merenungkan, kami sudah mendengar firman-Mu, bahwa kami akan pergunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Perbuatan baik itu sama dengan ketika kami bertobat dari semua kesalahan dan dosa dan mengikut Tuhan. Itu adalah perbuatan baik. Ketika kami bersaksi tentang karya, tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami, itu perbuatan baik. Kami akan pakai setiap kesempatan ini, Tuhan, sampai kami mengalami karya Tuhan yang ajaib, yang indah di dalam hidup kami. Berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada saat ini, New Generation Community, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati studi mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, rencana-rencana mereka, masa depan mereka, Tuhan berkati. Berkati setiap umat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan ibadah New Generation Community ini. Tuhan berkati mereka, orang tua, anak-anak muda, teruna-teruna, anak-anak kecil sekalipun. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin dan tuntun mereka. Tuhan yang membawa setiap umat-Mu mengalami pembaharuan hidup, menjadi semakin baik bersama dengan Tuhan, bahkan mengalami segala kebaikan dan kekuatan-kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu. Hamba berdoa, semua umat-Mu mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Yang sedang sedih, Tuhan, mereka mengalami penghiburan dari Tuhan. Yang sedang berbeban berat, yang sedang dalam kesesakan, mereka menerima kelegaan dari Tuhan. Bahkan yang sedang sakit, mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang menghadapi masalah keuangan, Tuhan berkati, dan Tuhan buka pintu berkat bagi mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan masalah keuangan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan terus
berbicara bagi setiap umat Tuhan. Dan saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terima segala berkat yang berlimpah dari Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir dari ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Sarang yo. Yesus